Ngopi Kertas. Ngobrolin pilihan Komik berkualitas. Balik lagi segmen Baco. Bahas komik lokal. Komik lokal masih komik indie nih sekarang. Kali ini masih komik indie judulnya Katos Land. Katos Land nomor 1 terbit launching di 2022. Iya di ICC 2022. ICC kemarin? ICC kemarin tuh Oktober 2022. Gue nggak lihat di mana ya? Ya, lu kan sibuk interview ini cosplayer. Ini terbitan dari Yapo Studio, karya Desar Yuarta Katos Land. Ini komik ada nuansa lokalnya juga. Tapi sebelum itu ngingetin buat teman-teman yang belum punya komik Palu Maut. Komik terbitan dari Faktab. Palu Maut ini karya Iskandar Salim dan Ferry Ikhwano gitu. Ini ada 3 bercerita tentang anti-hero. Lu jangan ngomong seakan kan lo orang ketiga itu. Aku aja buat Iskandar Salim sama gue. Ya gitu dong. Ya. Oke, ini kolaborasi Ciamik. Di Ciamik. Terus ini tentang anti-hero. Anti-hero judulnya Palu Maut. Dia kostumnya seperti hakim Indonesia gitu. Dia menghakimi orang-orang atau penegak hukum dan orang jahat ya, penegak hukum yang jahat dan orang-orang jahat yang berkolaborasi dengan ya mereka gitulah. Tuh, ini berapa cover nih? Ada 3 cover. Cover ini adalah cover eksklusif Ngopi Kertas nih. Jadi yang gue demen Ngopi Kertas digambar oleh Mas Peong. Mas Peong itu salah satu kreator Carok ya, bareng Mas Torik. Ya. Ini eksklusif banget nih. Langka. Ini cover kedua ada cover dari Iskandar. Ini cover regulernya dari gue ini wraparound cover. Mungkin yang nggak tahu Iskandar di sini kan sebagai penulis ya, tapi dia juga bisa gambar. Iya, dia bisa gambar juga. Jadi buat teman-teman yang belum punya dan pengen beli, search aja di Tokopedia komik Palu Maut. Gitu. Mumpung masih ada. Itu nanti larinya ke toko Faktab ya, toko officialnya Faktab. Gitu sih. Oke. Ini one shot ya, ceritanya selesai. Jadi nggak menggantung. Alhamdulillah. Yuk lanjut lagi ke Katos ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah komik terbitan Yapo Studio karya Desar Yuarta. Desar juga yang punya Yapo. Jadi sebenarnya dia self indie ya, dia semuanya gitu. Tapi mau ingat-ingat ICC kemarin tuh banyak ya. Banyak banget. Banyak komik-komik indie terbitan teman-teman kita gitu. Jadi gue beberapa waktu lalu ngobrol sama Roald ya. Roald terus waktu sebelum ICC kenapa ada apa? Komik Furo. Komik Furo ya, walaupun gue nggak bisa masuk karena ya udah semua pada tahu insidennya ya. Tapi dia bilang sih memang selama 2 tahun pandemi tuh kayaknya banyak banget ya ilustrator yang nggak bisa keluar terus berkarya gitu. Nah, hasilnya ya pas pada saat acara-acara ya, banyak yang bagus-bagus sih bilang gitu. Ya salah satunya mungkin Palu Maut. Katos. Salah satunya ini sih. Ya banyak lah. Banyak. Okay. Nah, premisnya apa nih kita? Premisnya ini Katos Land itu tanah atau negeri di mana yang kuat yang akan menang. Gitu. Kayak hukum rimba gitu. Hukum rimba dong, iya betul. Jadi, tapi ini tetap ada unsur muatan lokalnya nih. Apa itu? Nah, karakternya, kalau kita lihat nih karakternya ini terinspirasi sama hantu Indonesia nih karya. Ini ada tuyul, gitu. Ini ada genderuwo. Nah kalau ini mungkin ada, gua nggak tahu nih rambutnya dia bisa jadi senjata gitu loh, jadi pisau, jadi bogem, jadi buat berantem gitu. Genderuwo tuh selalu taringnya di bawah ya. Ada original artworknya. Dapat sket. Dapat sket. Ini salah satu musuhnya. Nah, hitam putih. Dalamnya hitam putih, hanya yang kuat yang mampu bertahan hidup di tanah Katos, hanya yang kuat gitu ya. Hitam putih, ceritanya. Tapi lebih fantasy lah jatuhnya ya. Karena sejauh settingannya ini fantasi. Ya, jadi maksudnya makhluk-makhluk ini di antara manusia tuh udah
yang ada gitu maksudnya, Iya, bukan jadi kayak makhluk tuh seperti mitos gitu ya atau legenda yang benar ada nggak sih seperti itu ya, hidup pendampingan kayaknya nih Iya. gue lihat. Nah ini dibuka dengan satu action sih, udah ini kan ada establishment pasar gitu ya, udah langsung action ini, jadi kita nggak disuguhi narasi dulu di depan yang mungkin bikin bosan gitu, enggak. Iya. Di depan udah ada actionnya gitu. Tipikal film lah sebetulnya. Bikin film ya gitu. Panel-panelnya cukup ini sih cukup simple ya, jadi nggak membingungkan gitu. Iya. Jadi si tuyul ini dikejar, terus terlibat dalam satu masalah sampai pasar. Nah, pasar ini ternyata ada si genderuwo besar ini, bukan genderuwo sih, orang jagoan kita nih. Oh itu jagoannya. Oke. Yang badannya gede, dia pedagang buah di situ. Pedagang tanaman hias gitu. Pedagang tanaman hias. Tanaman hias dagang. Iya, diganggu akibat dikejar-kejar sama preman itu kan, sama penjahat, sampai dagangan dia tuh hancur berantakan, terus dia akhirnya marah, berantem gitu lah. Nah, singkat cerita, ya pokoknya sebenarnya dia itu mantan penjahat juga sih, ya kan, namanya si Gogo nih. Si Gogo ini yang Gogo ya, si biru ini itu mantan penjahat juga, tapi dia memutuskan untuk jadi kerja halal lah, jadi bidang ya. Akhirnya dia disamperin nih, dicari sama temen satu kampungnya nih, si cewek ini nih, Mbak Kunta, karena ada kabar yang sangat urgent dari kampungnya. Kampungnya itu ternyata diserang sama geng gigi kuning. Geng gigi kuning. Pasti nggak pernah sikat gigi tuh. Iya, pas kebetulan kelompok gigi emas kan. Nah, kelompok gigi emas ini kebetulan dia juga yang ngejar-ngejar si tuyul itu nih, si anak kecil itu tadi. Gitu. Akhirnya ya udahlah, dia balik karena urgent kan. Jadi ada satu pohon keramat gitu yang pengen diambil sama si kelompok gigi emas itu supaya untuk buka portal. Jadi si pohon keramat itu fungsinya untuk salah satu fungsinya untuk membuka portal ke dunia lain gitu. Buka gerbang antar dimensi gitulah. Gitu. Jadi kayak banyak lah film-film atau cerita-cerita komik gitu kan, yang lu butuh satu portal untuk masuk ke dimensi lain gitu. Atau misalkan pengen mengeluarkan makhluk-makhluk dari dimensi lain masuk ke bumi film gitu ya. Avenger gitu, Loki kayak gitu-gitulah. Ya dulu kayak Hellblazer juga gitu. Banyak semua. Ya itulah. Standar lah ya, standar banget. Keluar juga ya. Nah, akhirnya keluar juga nih salah satu makhluk yang harus cuman lucu ya, mukanya maksudnya bentuknya tuh kayak kadal monster gitu, pakai jaket jeans satu kulit. Iya, karena ada kaos dalam. Kakinya kayak kaki kambing. Iya, ini kayak mengingatkan gue sama desainnya Akira Toriyama sih. Akira monster-monsternya kan kayak gitu. Iya. Akira Toriyama. Gitu sih, nah jangan diceritain ya. Jadi sini ada kolaborasi juga sama Roal. Oh, barusan diomongin ya? Enggak, ya benar. Baru gue mention. Tapi kolaborasinya di sini ada salah satu karakter IP-nya Roal nih masuk ke. Yang mana ya? Ini macan ini nih Nggak usah dari komik apa tuh? Nanti belum terbit. Oh belum, bukan yang terakhir apa di Instagram bukan. Di Instagram ada tuh IP-nya Roal. Oke. Jadi nanti mungkin akan ada ini lanjutan ya, buku lanjutan di mana, atau buku ininya Roal. Ada karakter ini kali ya. Ada karakter ini mungkin nanti akan seperti itu gitu. Jadi kayak crossover ya. Crossover. Gitu sih. Nah, ini banyak actionnya dan cuman makin kesini panel makin banyak. Iya, makin kesini penuh lah, penuh juga. Dan ini masih bersambung. Masih bersambung. Jadi ini mudah-mudahan bisa ada bisa ada sambungan karena ini belum selesai. Ini baru setengah ininya aja sih. Awalan aja. Baru belum setengahnya kali cerita. Iya, mungkin belum setengahnya ya. Gitu sih, secara art gue suka banget secara art, karena dia
walaupun hitam putih ya. Walaupun hitam putih ini secara art gue suka sih, secara gestur, iya. Karakter desain juga bagus ya. Karakter desainnya, paneling-panelingnya gitu. Oke sih, flow story-nya juga, flow cerita juga nggak membingungkan sih. Gue tanya deh, di sini dia ada pakai background putih terus ke hitam. Ada maksudnya gak? Lo kan udah baca nih. Nggak ada. Gue pikir biasanya kalau dia pakai background flashback gitu kan. Enggak, ini enggak. Nah, emang lanjutannya terus. Ini lanjutannya sih. Gue nggak tahu kenapa dibedain. Iya. Oke. Iya, harus itu jadi ini ya. Jadi, nah kalau ini mungkin bisa dibedain nih karena ini kan ini juga nggak harus dibedain sih ya sebenarnya. Iya. Ya atau nanti Oke. dibaca lagi lah supaya lebih tahu. Secara cover oke lah. Cover secara, walaupun sebenarnya lebih pose tapi pose berantem ya, dia kayak seakan-akan kita musuhnya lagi ketemu gitu ya. Ketemu seseorang gitu ya. Tapi ini aja sih gua agak mengganggu ya, kenapa di kanan gitu. Kenapa kayak tengah gitu. Oh iya. Ya. Biar imbang kali kan dia ada. Ini kan kotak doang nih. Iya sih. Biar imbang di sini kan ada logo. Ya. Kalau di sini kan kosong nanti. Gitu. Cuman secara terbit ininya secara terbit secara cetakan isinya nih HVS nih gue. Jadi mungkin agak off kali ya, kurang keluar sih. Kalau pakai HVS pasti walaupun hitam putih ya pasti agak turun sih. Iya, dan ini kan ada blok hitam nih. Nah, ini ada blok. Kelihatan nih kayak nggak pekat ya. Iya, jadi nggak pekat nih. Ya udah sih paling gitu aja. Secara kualitas cetaknya mungkin masih bisa ditingkatkan lagi sih. Kit. Nah, ini juga nih belakang kan cover kosong banget nih, harusnya bisa diisi sesuatu gitu ya. Ini kan juga. Iya, mungkin sayang sih bisa dibikin misalnya kayak blank page atau apa, mungkin penggemarnya beli. Ya kayak tadi lo kan ada nih, gitu kan. Di depan udah ada sebenarnya. Iya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada misalnya ada pemanisnya gitu ya, apa gitu kan, atau misalkan karakter desain atau apa gitu. Pin up gitu ya. Gitu sih. Tapi overall oke sih. Overall oke. Berapa kita kasih? Skor gue kasih 7,5 lah. Oke teman-teman, jadi untuk yang tertarik coba aja ya cek di Instagramnya ada Katosland. Coba Japri aja. Mungkin nanti masih bisa di pesan gitu. Oke, thank you udah tune in. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga. Nyalain tombol notifikasi. Dan komen-komennya dong. Komen-komennya. Mungkin ada komik apa yang mau kita bahas, jadi bisa kita cari. Ya. Insya Allah. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.